benar gitu, secara teoritis tadi yang lu jelasin benar sih. Tapi kalau di Indonesia semuanya bergantung kepada presiden. Ya. Kalau presidennya, gue belum melihat celahnya Prabowo ya, belum melihat sisi negatifnya Prabowo, korup segala macam ini sampai 100 hari ini. Kalau Prabowo-nya seperti ini, tegas segala macam, menterinya ngikut, bahkan rakyatnya ngikut. Guys, ini kita bicara gibah dikit nih. Kenapa gibah? Karena kita mau bicara soal kantong nih. Urusan perkantongan, urusan harta kekayaan. Jadi udah muncul tuh dari KPK daftar laporan harta kekayaan pejabat negara di kabinet Presiden Prabowo. Data yang menarik adalah tentunya yang tergede, guys. Pemilik harta kekayaan terbanyak itu di Menteri Pariwisata Widiati. Kekayaannya mencapai 5,4 triliun. Di atas kekayaannya Presiden kita Prabowo Subianto yang ketika menjabat Menhan ke harta kekayaannya itu 2 triliun. Nah, sementara yang miskin, kategori miskin menurut orang kaya, guys. Yusril Iza Mahendra, Menteri Hukum HAM. Nah, di sini juga banyak juga tuh yang menarik-menarik, guys. Ada Teddy, Mayor Teddy. Kita juga baru tahu tuh. Mayor Teddy harta kekayaannya 15 miliar. Terus ada lagi intinya adalah beragam lah. Gua nggak hafal detailnya ini kayak apa. Tapi kalau misalnya kita baca ini, guys, ya. Menarik ini, guys, ini guys, daftarnya. Ini kita buat bulletinnya aja nih, guys. Cuman persoalannya sekarang yang kita sorot adalah yang menarik. Kita bangga, guys. Kita seneng. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh orang-orang kaya, guys. Orang-orang yang berharta. Kalau merujuk kepada kebutuhan yang digariskan oleh Maslow, ya emang agak susah juga, guys. Karena kebutuhan manusia itu tidak akan habis. Nah, tetapi secara umum kalau misalnya tajir, udah tajir, ya masa dia mau korupsi, guys. Nah, seenggaknya karena mereka sudah tajir-tajir, kayaknya di pemerintahan Prabowo ini tingkat korupsi akan rendah ini, guys. Karena udah pada tajir-tajir. Atau pilihan lain. Atau pilihan lain, gimana, Le? Orang tajir itu korupsinya lebih gila lagi. Lebih serakah lagi. Lebih serakah lagi ya. Tapi kalau lihat beberapa gue lihat kayak tadi siapa pariwisata Widiati 5,4 triliun karena memang dia dari keluarga kaya tuh. Bapaknya ahli tambang, suaminya juga pengusaha sukses, Wisnu Wardana. Erick Thohir juga sama tuh. Jadi garisnya tuh. Yang gue bertanya-tanya malah Yusril dikalah sama Natalius Pigai. 4 miliar. 4 miliar. Padahal Yusril mantan menteri berapa kali dan punya pengacara law firm. Punya law firm. Apakah law firmnya nggak laku atau gimana gitu? Atau pro bono dia kebanyakan. Itu kan pertanyaan tuh. Tapi kalau dilihat kayak gitu ya Mayor Teddy 15 miliar. Gua sih ngelihat ke daftar kekayaan ini lebih ke bahan ini aja, bahan lelucon lah ya. Bahan lelucon dalam arti ya enak diobrolin aja. Iya. Enak diobrolin aja. Gua nggak yakin juga KPK nelusurin dari situ. Ya. Tapi selain itu sih sebenarnya gini, yang menarik juga kan persoalan yang soal itu satu soal tadi ya soal kita berharap karena dia sudah memiliki sumber-sumber pundinya, dia lebih baik. Lebih baik artinya biasanya mereka bersedekah atau CSR atau sudah pengabdian.
atau lebih lebih serakah. Nah, tapi yang kita mau bahas lagi di sini adalah biasanya kalau orang tajirnya itu sudah lama dan kekayaannya luar biasa, biasanya malah dia tidak banyak selfie tuh. Oh iya. Nggak pamer. Old money ya, old money. Lebih kelihatan lebih sederhana dan biasanya menyembunyikan soal harta kekayaannya. Yang kedua misalnya fokus pada pengalaman daripada barang mewah. Artinya mereka tidak mempertontonkan bahwa barang mewah. Terus juga pintar dalam menata keuangan. Terus fokus pada tugas dan hasil karya. Nah ini yang gue garis bawah ini. Fokus pada tugas dan hasil karya. Karena mereka secara finansial udah nggak butuh tuh. Bukannya nggak butuh ya. Nggak terlalu terobsesi sekali. Mereka lebih ekspresi dirinya, aktualisasi dirinya. Itu lebih kepada karyanya dia. Nah, syukur-syukur kan dia ingin dapat legacy itu kan, ingin dapat dikenang. Belum tentu. Udah tajir, belum tentu kalau dia sederhana, keren. Terus berdampak ke nolong masyarakat banyak, kan luar biasa tuh. Jangan-jangan dia pengen jadi presiden, ngumpulin duit. Tapi kalau yang gitu-gitu, bener gitu, secara teoritis tadi yang lu jelasin bener sih. Tapi kalau di Indonesia semuanya bergantung kepada presiden. Ya. Kalau presidennya, gue belum melihat celahnya Prabowo ya, belum melihat sisi negatifnya Prabowo, korup segala macam ini sampai 100 hari ini. Kalau Prabowo-nya seperti ini, tegas segala macam, menterinya ngikut, bahkan rakyatnya ngikut. Ya. Nah, cuman asal jangan, tapi memang tadi yang kita bahas itu memang berbeda juga tuh ya dengan fenomena dunia. Negara-negara yang dikuasai oleh oligarki, biasanya oligarki itu yang mengendalikan tuh. Artinya adalah orang-orang yang berduit ini dia bisa lebih banyak malah mengeruk duit tuh. Jadi benar kata lu bilang makin gede ininya nih. Nah, sekarang ujiannya nih untuk kabinetnya Prabowo yang tajir-tajir melintir nih. Gue tergantung Pak Prabowo. Kalau gue ya masih berkeyakinan kalau Prabowo-nya kenceng, lempeng, yang lain ngikut. Iya, gue pikir juga iya. Ini coba kayak kemarin tiba-tiba menteri ngeluarin HGB, laut di HGB. Bagaimana mungkin seorang menteri melakukan itu? Iya, gue juga setuju. Dan yang kedua, itu gue yakin juga mereka itu nggak akan berani untuk harusnya ya melakukan korupsi. Satu, ini hitung-hitungan yang objektif aja. Lihat kiprahnya yang namanya Prabowo dari dulu. Begitu nyebut nama Prabowo orang keder. Keder, kita juga keder. Kita juga keder waktu di jalanan. Yang kedua, sejak kita udah bicarain di sini kan, sejak dia kampanye Pilpres sampai dia sekarang nih 3 bulan 100 hari menjabat, dia dengan tegas dan keras banget itu wanti-wanti tuh, jangan korupsi. Bahkan ketika retreat di Akmil Malang kan, Magelang, kan dia bilang itu jangan korupsi itu. Tapi ada tapi. Para koruptor divonis ringan bagaimana? 200 triliun divonis 6,5 tahun, gimana cerita? Gimana ceritanya itu ya? Tapi banyak banget yang harus dibenahin oleh Prabowo ini. Tapi kan kalau itu juga faktor kan. Apalagi sih masa vonis 6,5 tahun lu masih bela-bela juga? Bukan, maksud gue kan itu ada soal yudikatif. Yang yudikatif eksekutif tidak masuk, kecuali yang kita kritisi di sini misalnya dari Kejaksaan Agung, tuntutannya misalnya. Kalau tuntutannya kemarin kan misalnya 12 tahun. Muiz kan 12. Kalau tuntutannya 20 tahun, seumur hidup masa iya 6? Belum tentu juga. Kan hakim tidak terikat pada tuntutan. Iya itu dia tuh. Tapi tadi gua ngeliat, ya gua masih berharap lah ya sama Prabowo soal pemberantasan korupsi. Ya. Kalau gue sih satu aja, kesan gue ya happy juga lah.
kalau ini dipimpin oleh orang-orang tajir yang seenggaknya mereka semestinya harusnya tidak rakus, tidak greedy, lebih berkaitan yang tadi kita bilang ekspresi diri, aktualisasi diri, pendekatannya ke karya. Menurut gua itu keren. Dia pakai mobil nanti, apalagi begitu mobil apa? Macan. Oh, mobil macan keluar. Sama macet, gede itu mobil. Semuanya sama pakai mobil itu. Terus mobil yang lamanya? Mobil yang lamanya ya disimpan di garasi. Sama macet gua. Ya gua sih senang pakai mobil itu, senang-senang aja. Dan yang kedua, tapi aneh juga tuh. Apa tuh? Mereka masih butuh privilege dengan forwarder. Jadi isinya nih, Le, di Jakarta ini, gue kadang-kadang di jalan tuh gue mikir, nih Jakarta ini kayaknya dikuasain oleh satu jenazah. Oh iya. Yang kedua, orang kritis sakit. Yang ketiga, pemadam kebakaran. Yang keempat, pejabat, Le. Iya. Bisingnya sama mereka aja nih. Kalau yang lain kan 1, 2, 3 kita wajib tuh. Wajib minggir. Minggir dengan sukarela. Nah ini pejabat. Iya. Kan kalau presiden oke. Apa itu gitu ya? Hak istimewa. Apa gitu mau mikir. Ya ini kan kita jadi ini apa ya. Jadi ngur dada istilah kalau orang zaman dulu bilang kan. Kita yang bayar, kita yang diusir. Di Swedia. Menteri-menteri semua naik kendaraan umum, kecuali Perdana Menteri, itu pun atas dasar keamanan dan sebagainya. Nah, alasannya apa? Kalau di sana ada yang menonjol, itu rakyat langsung marah tuh, Le. Alasannya apa? Lah gue kasih duit ke mereka, gue yang baik kita bayar ke mereka, jangan dipakai foya-foya. Itu kayak kalau menteri gitu ya, kawal. Di situ ada yang itu ZZH. Gitu. ZZH. Dikawal juga. Iya. Ini mas-mas JZH ini gimana? Yang kocak itu RI 36. RI 36. Ya kan? Iya. Dia tidak ada di dalam mobil itu. Padahal menurut protapnya tidak boleh. Harus ada ya? Tidak boleh. Kata Mahfud MD. Kata Mahfud MD tidak boleh. Harus ada. Harus ada. Bahkan kursi tengah itu hanya dia yang boleh ngisi. Jadi kita boleh dong berharap negeri kita setidaknya pejabatnya tajir-tajir dan semoga semakin bersih ya? Semakin bersih. Amin. Angka korupsi rendah. Amin. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?